Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang datang tepat waktu. Kita akan mulai kelas kita hari ini. Tapi ada beberapa hal. Yang pertama, tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga nanti di ACC ke saya, Japri boleh, di grup boleh, tag saya ya. Tadi ada kelompok dua yang sudah WA saya, tapi belum saya buka. Nanti malam saya buka, itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai pertemuan hari ini sampai pertemuan terakhir nanti akan diganti oleh Pak Yafi. Kelas kita akan tentang Google Ads. Jadi Facebook Ads sudah selesai, teman-teman harus nyelesain itu ya, advertisingnya ya, harus ngasih reportnya. Lalu pertemuan hari ini kita akan bahas Google Ads. Nanti di pertemuan besok atau pertemuan lusa itu saya akan coba sama Pak Yafi juga untuk pertemuan nge-share materi reporting ya. Kan udah nge-ads udah nih. Nanti gimana caranya kita mempertanggungjawabkan ads kita dengan report gitu. Jadi mulai hari ini layarnya saya serahkan kepada Pak Yafi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Seli. Halo Bapak Ibu semua, selamat malam. Jadi perkenalkan saya Pak Yafi Kolbi, panggil aja Yafi. Jadi untuk materi malam ini saya akan menjelaskan apa itu Google Ads. Jadi izin untuk share screen dulu. Oke, jadi langsung aja. Untuk materi hari ini adalah Google Ads. Siapa yang nggak tahu Google? Jadi Google itu punya satu sistem untuk ads-nya dia sendiri, hampir sama seperti Facebook Ads, cuman dia pakai platformnya Google. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya Ahmad Iyafi Kolbi, biasa dipanggil Iyafi ataupun Yafi, boleh. Saya senior front end web developer, jadi udah lumayan lama berkecimpung di dunia web developer ya, dari 10 tahun yang lalu sejak 2012, dan sekarang masih menempuh S2 di Binus University jurusan TI. Saya tertarik pada tech, game, dan finance sedikit-sedikit. Lalu, nah ini untuk materi kita malam hari ini. Pertama kita kenalan dulu sama Google. Kemudian kita kenalan juga sama Google Ads. Google Ads itu produknya Google. Kemudian gimana setup-nya. Kemudian tipe campaign apa saja yang ada di Google Ads. Lalu ada juga cara kerjanya Google Ads. Jadi dengan kita memahami cara kerjanya dia, kita bisa tahu, kita bisa menyesuaikan fitur mereka dengan kebutuhan bisnis atau tugas Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir ada keyword. Oke, yang pertama, siapa yang nggak tahu Google? Saya yakin Bapak Ibu di sini ketika pasti setiap hari pakai Google. Untuk anak-anak generasi zaman sekarang, ketika buka internet aja yang pertama dilihat pasti Google gitu. Jadi memang Google ini segitu besarnya, perusahaan internet yang segitu besarnya sampai nggak ada orang di internet yang nggak tahu mereka. Jadi Google kita tahu kan dia mesin pencari yang paling banyak digunakan di internet. Jadi apa-apa Google, cari apapun di Google. Sampai punya julukan tuh Mbah Google gitu. Di Jakarta itu ada namanya warung Mbah Google, itu kantor mereka di Jakarta. Jadi memang sangat terkenal itu. Google ini didirikan tahun 98 oleh Larry Page sama Sergey Brin, menjadi perusahaan teknologi terbesar yang paling berpengaruh di dunia. Nah, ini dibuktikan oleh data bahwa ini baru saya akses ya, baru saya akses di hari ini 10 Juni. Google itu search engine yang digunakan oleh 90% orang. Nah, ini 90% orang ini udah kayak hampir seluruh dunia nih. 10%-nya itu disebar ke teman-temannya yang lain. Ada Bing, ada Yahoo, ada Naver, ada DuckDuckGo. Mungkin kalau Bing, Yahoo, mungkin ke Bapak Ibu semua familiar ya, masih oke. Tapi Naver sama DuckDuckGo mungkin kayak apa sih itu? Nah, itu saking terkenalnya Google sampai yang lain itu cuman jadi remah-remahan doang.
Kemudian, nah, Google itu punya apa saja? Jadi produknya itu dikategorikan jadi 3. Google itu punya produk yang pertama itu untuk semua. Jadi contohnya adalah Gmail, kemudian ada Google Calendar, Android itu juga punyanya Google, kemudian ada Google Chrome dan lain-lain. Ada for business, jadi memang ada produk yang khusus untuk bisnis, misal Google Analytics. Kemudian Google Ads ini juga salah satu untuk bisnis sebenarnya. Kemudian ada Google AdSense, di mana kalau Bapak Ibu dengar AdSense pasti ngiklan dapat uang gitu ya dari Google dan lain-lain, itu ada banyak. Kemudian untuk developer itu juga ada. Jadi memang Google ini mensupport untuk development, ada business message, ada cloud computing, kemudian Google Sign dan lain sebagainya. Nah, ini listnya, ini list fullnya. Jadi untuk saya yakin Bapak Ibu semua pakai salah satu dari ini. Di sini ada banyak, ada Android, ada Android Auto, ada Android TV, ada kalender, ada Chrome. Kemudian ada Google Drive. Google Drive itu ada Docs, ada Form, ada banyak lain sebagainya. Dan kemudian YouTube juga ada. Ini ada Waze. Waze itu untuk navigasi ya. Jadi selain Google Maps dia juga Waze. Ada namanya Waze. Nah, kemudian untuk bisnis, nah ini ada listnya. Ini ada AdMob, AdSense yang akan ini ada Google Ads yang akan kita pelajari. Ada bisnis profile. Kalau misalnya Bapak Ibu punya sebuah bisnis, itu bisa didaftarkan di bisnis profile nanti biar keluar di Google Maps. Ada Google Maps Platform, ada Tag Manager, ada Waze juga dan lain sebagainya. Kemudian, nah dengan produk sebanyak itu, Google kan pasti ngeluarin banyak uang untuk developernya. Nah, dengan pengeluaran sebesar itu untuk produk yang sangat banyak sekali, nah kita sebaiknya berpikir sebenarnya dari mana pendapatan Google. Jadi Google itu dapat uang dari mana sampai dia bisa bertahan dari tahun 98 sampai sekarang. Nah, menurut data di 2022 Google Revenue, Google sumber pendapatannya Google itu dari Ads. Jadi memang berapa ini 58%, separuh lebih itu pendapatan Google dari ads dari bisnis-bisnis yang mau mengiklankan bisnisnya atau jasanya mereka di Google, di produk-produknya Google. Jadi produk sebanyak itu nanti ads-nya itu bisa keluar di salah satu dari mereka. Kemudian ada yang lain, ada Google Cloud, ini biasanya digunakan untuk developer website. Kemudian ada apps, hardware, dan konten. Jadi mereka Google juga jualan aplikasi, itu karena ada yang berbayar, mereka juga dapat uang dari situ. Hardware ini lebih ke mereka juga ngeluarin, kalau Bapak Ibu tahu handphone cuman nggak ada di Indonesia. Kemudian YouTube Ads, ini juga harusnya sama kayak termasuk dari Ads itu. Kemudian ada Google Network Ads. Nah lanjut, sekarang kita bahas Google Ads. Nah, mesin pencetak uang terbesar bagi Google. Oke, nah Google Ads ini dulu mungkin kalau Bapak Ibu tahu itu namanya Google AdWords, tapi sekarang namanya ganti Google Ads. Itu alat periklanan Google yang memungkinkan bisnis untuk menampilkan iklan mereka di Google Search Result Page atau Google SERP. Bahkan iklannya juga bisa keluar di YouTube. Kalau Bapak Ibu buka YouTube yang free ya, buka YouTube yang free itu kan ada iklan tuh yang bisa di skip, atau ada yang 1 sampai 3 detik, 1 sampai 5 detik, ada yang 15 detik nggak bisa di skip kayak gitu. Itu salah satu placementnya dari Google Ads. Nah, untuk menampilkan iklan, pengiklan itu harus melakukan bid. Jadi di Google Ads ini sistemnya itu bidding atau lelang. Lelang pada keyword tertentu. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan jualan komputer, dia mau ngebid atau menawar iklannya dia keluar di keyword cari komputer. Nah, itu si bisnis komputer tadi itu ngebid atau nawarin uang, aku mau ngasih kamu uang segini untuk untuk barangku atau jasaku itu keluar di hasil pencarian keyword tersebut. Nah, biayanya itu biasanya tergantung dari tingkat persaingan dari keyword tersebut. Jadi kan yang jual komputer nggak cuma satu tuh. Yang pingin
produk atau jasanya keluar di keyword itu kan nggak cuman satu perusahaan tapi banyak. Nah, makanya Google itu bikin sistemnya lelang. Jadi kayak banyak-banyakan, gede-gedean siapa yang berani kayak gitu. Nah, tadi kan saya singgung soal Google SERP atau Google Search Engine Result Page. Sebenarnya Google SERP itu apa? Google SERP atau Search Engine Result Page adalah halaman hasil pencarian yang tampil setelah user melakukan pencarian. Jadi contohnya di gambar sebelah. Jadi Bapak Ibu lihat di kanan ini istilahnya itu Google SERP. Halaman ini menampilkan daftar hari hasil pencarian yang relevan. Jadi misalnya ini contoh nyari Google Ads. Nah, yang keluar itu harusnya yang berhubungan sama Google Ads atau Google Ads-nya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya sponsored itu berarti dia nge-ads ya, atau AD tulisannya biasanya di samping itu nge-ads. Nah, Google Ads sendiri aja nge-ads. Meskipun dia keluar nomor 1 yang Bapak Ibu lihat di bawahnya itu, tapi dia tetap nge-ads. Nah, pada halaman SERP ini user biasanya dapat melihat judul, deskripsi, kemudian ada link di bawahnya yang berhubungan sama pencarian user. Jadi harusnya iklan yang keluar di Google SERP itu ada hubungannya sama pencarian oleh user. Lalu, nah saya kan singgung SERP. Mungkin Bapak Ibu semuanya pernah dengar istilah SEO ya. Kalau boleh tahu di sini udah pernah kelas SEO atau belum ya? Bapak Ibu, Pak Ardi, boleh bantu? Belum Belum Pak. ya. Oke, jadi tapi mungkin Pak Ardi pernah dengar SEO ya? Pernah Pak. Oke, Pernah dengar. Pernah dengar. Oke, jadi sebenarnya SERP sama SEO itu hubungannya apa? Jadi SERP itu tempat di mana hasil optimasi SEO dan SEM ditampilkan kepada user. Penjelasan singkat tentang SEO itu SEO sebenarnya strategi. Dia itu kayak semacam teknik untuk meningkatkan peringkat situs web. Jadi misalnya Pak Ardi punya sebuah website jualan produk atau jasa. Nah, itu kalau misalnya mau websitenya itu keluar di link paling atas di Google atau di halaman pertama, tekniknya itu namanya SEO. Jadi SEO itu teknik, sebuah teknik. Nah, SERP itu apa tadi halamannya? Nah, yang sebelah kiri ini bisa Ibu lihat, Bapak Ibu lihat. Jadi SEO itu yang mana? SEO itu yang organik, yang di bawah. Sedangkan yang atas itu namanya SEM. Jadi SEO yang organik, yang gratis, yang di mana itu apa namanya? Kita yang mengendalikan, kita yang mengoptimasi, sedangkan yang SEM itu yang atas itu bagi website-website atau bisnis yang bayar ke Google. Dengan menerapkan SEO yang baik, situs web itu memiliki peluang lebih besar untuk muncul di posisi tertinggi di SERP dan bisa meningkatkan visit atau exposure. Jadi istilahnya itu kalau misalnya Bapak Ibu, saya yakin jarang sekali untuk melihat Google Result itu sampai ke halaman 2 dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyari itu jual komputer murah, terus langsung keluarkan listnya di halaman pertama. Nah, kalau misalnya nggak nemu yang pengen, pasti ganti keyword. Lebih memilih untuk mengganti keyword daripada pindah ke halaman kedua. Makanya itu SEO menjadi penting agar bisa apa ya istilahnya peringkatan untuk bisa masuk ke halaman 1 aja udah sangat bersyukur sekali, udah hebat sekali gitu bisa masuk halaman 1 itu karena persaingannya itu global ya, seluruh internet gitu. Oke, kecepatan, sorry. Nah, sekarang bedanya SEO sama SEM. Ini singkat aja. Jadi untuk SEO tadi dia itu kesamaannya adalah dua strategi ini sama-sama berupaya untuk dapetin traffic atau dapetin lalu lintas, mendapatkan attention kayak gitu di Google, mendapatkan attention di Google. Nah, tapi bedanya SEO itu berfokus di organik atau gratis. Sedangkan SEM itu berbayar. Nah, ini bisa dilihat di gambarnya, di mana SEO itu organik atau gratis, kemudian SEM itu berbayar. Kemudian SEO itu juga lasting effect, dalam arti dia itu jangka panjang. SEO itu nggak bisa kayak, saya mau minggu ini website saya naik peringkat di halaman 1, itu nggak bisa. Itu butuh perjuangan yang panjang.
Kemudian SEO juga keuntungannya adalah improve brand loyalty and trust. Jadi karena naiknya pelan-pelan, jadi loyalty sama trustnya itu terbangun dengan kuat. Jadi nggak akan gampang kayak misalnya gini, kalau misalnya berbayar itu kan banyak negatifnya karena cepat gitu loh. Jadi misalnya kayak ada orang punya situs judi, terus habis itu karena pengen dapat itu dia pakai SEO, dia nggak mungkin pakai SEO karena itu nggak pasti akan dicekal sama Google. Jadi biasanya pakai SEM. Nah, kemudian keuntungannya SEM ciri-cirinya SEM ini dia berbayar, immediate effect, jadi benar-benar cepat. Misalnya Bapak Ibu nge-ads websitenya untuk minggu ini bisa naik bisa naik di halaman 1. Selama tahu tekniknya yang benar maka akan bisa muncul. Kemudian ada sales lead focus, jadi memang berfokus untuk penjualan. Kayak gitu. Dua-duanya ini sama, yaitu memanggil traffic sama menginformasikan strategi. Lanjut, nah ini saatnya praktek. Jadi yang saya kasih tugas untuk tiap kelompok. Yang pertama itu adalah membuat Google account. Jadi namanya Google account ya, bukan Gmail ya. Karena ini kita pakai keseluruhan produknya Google. Jadi minta Bapak Ibu untuk membuat sebuah Google account untuk tiap kelompok atau tiap tugasnya, atas nama tugasnya. Kemudian kunjungi halaman ini, ads.google.com. Kemudian klik tombol mulai sekarang. Kemudian login ke akun Google yang tadi. Jadi akunnya tadi itu kalau bisa pakai akun yang barusan Bapak Ibu buat. Jadi kalau bisa jangan pribadi ya, biar nanti bisa di-share ke teman-teman kalau misalnya mau lihat dan setting. Kemudian akan muncul pop-up bantuan untuk setup. Biasanya setup pertama kali itu ada kayak semacam wizard atau bantuan. Kalau bisa klik tombol skip di bawah agar bisa langsung ke dashboard. Jadi nggak perlu nge-ads dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf, saya tuh mungkin terlalu cepat. Bapak Ibu kalau mau tanya silakan. Oke, saya nambahin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan memakai grupnya yang kemarin. Jadi ini melanjutkan dari Facebook Ads yang kemarin. Cuman ini sekarang Google. Nah, boleh teman-teman mau tanya dulu seputar SEO, SEM sebelum masuk ke breakout room, boleh tanya dulu, apapun. Ada yang tanya? Izin bertanya, Pak Yopi. Silakan Pak Arti. Untuk SEO itu apa saja ya Pak yang mempengaruhi, maksudnya teknik-tekniknya yang paling umum? Oke, yang paling umum. Jadi gini, untuk SEO ya, dulu itu kebanyakan teknik. Jadi kayak masang meta description kayak bahasanya teknik. Tapi karena sekarang zamannya itu mesin sudah belajar, jadi kan sekarang zamannya AI ya. Jadi Google itu lebih menekankan itu kepada copywriting atau teks. Jadi gini, misal Pak Ardi menargetkan untuk keywordnya itu cari komputer murah, cari laptop murah misal. Kemudian Pak Ardi itu membuat satu website. Nah, kalau bisa kalimat komputer murah itu ada di dalam websitenya itu tadi. Jadi misal judul highlight utamanya itu cari komputer murah di sini saja misalnya. Nah, itu kan ada tulisannya komputer murah. Nah, Google itu sudah mempelajari di situ. Jadi Google itu sistemnya ya untuk SEO mesin pencari itu akan mengcrawling atau membaca coding sama melihat tampilan. Jadi kalau misalnya ada keyword yang sesuai dengan teks yang ada di websitenya Pak Ardi, maka dia akan menaikkan peringkatnya gitu, karena udah sesuai. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, websitenya itu kalau bisa pertama user friendly biasanya. User friendly itu dalam arti tampilannya tidak membosankan, yang bagus. Yang kedua itu mobile friendly. Jadi yang kita tahu, kalau nggak salah saya pernah baca orang sekarang itu mengakses website itu 80% itu dari mobile, dari handphone.
Jadi kalau bisa websitenya itu mobile friendly. Kemudian websitenya itu kalau bisa jangan terlalu lemot. Karena kan kalau terlalu lemot nanti buka, loh, kok nggak selesai-selesai loadnya, akhirnya dia close, akhirnya dia kembali atau gimana. Nah, hal-hal semacam itu yang sekarang SEO itu yang perhitungkan. Kalau dulu itu technical banget kayak masang keyword, masang meta description yang bagus, masang meta keyword yang lengkap dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu Google udah nggak ngelihat itu. Google benar-benar ngelihat experience dari websitenya Pak Ardi. Seperti itu. Eh, kalau tag HTML-nya mempengaruhi juga enggak, Pak Yafi, untuk sekarang? Kalau untuk sekarang gini, Google ngomongnya enggak ya. Google sudah ngomong enggak, sudah mengklasifikasikan itu bahwa itu enggak akan berpengaruh. Tapi menurut saya itu yang basic itu harus tetap dipakai. Saya kasih contoh ya, yang basic itu seperti apa. Jadi misalnya di sini saya contohkan yang ada di sini. Jadi yang basic itu misalnya gini, get more customer with easy online advertisement. Ini itu namanya title tag. Jadi ini title tag harus tetap selalu ada. Kemudian ada meta description yang di bawahnya, Google is where bla bla bla. Nah ini tetap harus ada meta text description. Tapi terkadang Google itu untuk yang bawah ini ngambil juga di dalam konten. Jadi nggak selalu dari meta description. Tapi kalau bisa tetap ada. Seperti itu. Terus habis itu mungkin yang selanjutnya itu URL-nya. URL-nya kalau bisa simple, singkat. Dan kalau bisa itu di dalamnya juga ada bisa dibaca manusia lah istilahnya. Seperti itu Pak Ardi. Terima kasih banyak, Pak Yafi. Ya, sama-sama Pak Ardi. Ada yang lain mau bertanya silahkan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Jadi nanti goalnya adalah biar nanti bisa keluar tampilan seperti ini ya. Kelihatan dashboardnya, ada ringkasan, ada kampanye, terus nanti bisa coba-coba untuk buat. Oke, lalu nanti setelah apa namanya klik buat ini, buat di atas ini, nanti pilih buat kampanye. Saya sengaja pakai bahasa Indonesia ya biar settingannya takutnya Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia, jadi memang saya sengaja buat dalam bahasa Indonesia. Jadi pertama ini nanti akan ada banyak penjualan, prospek, traffic, pertimbangan produk merek dan lain sebagainya. Ini memang bahasa dari Google itu lebih apa ya istilahnya, lebih lebih nggak terlalu teknis lah. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin kampanye untuk penjualan bisa pakai yang ini, pilih untuk prospek atau mendapatkan user atau pelanggan bisa pakai ini. Kalau misalnya mau tujuannya traffic bisa pakai yang sebelahnya seperti itu. Lalu ini ada tipe campaign juga, jadi ada tipe campaign penelusuran atau search. Jadi nanti ini menampilkan bisnis di apa namanya di Google Search. Kemudian ada Performa Max, ini apa namanya untuk semua. Kemudian ada yang display, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat website terus ada ads-nya itu biasanya pakai display. Kemudian ada shopping, kalau misalnya Bapak Ibu ngetik di Google cari komputer nanti keluar yang apa namanya e-commerce itu biasanya tipenya shopping. Kemudian ada video, ini biasanya di YouTube. Kemudian ada discovery, ini biasanya di YouTube, di Gmail juga ada, discovery dan lain-lain juga ada. Jadi ini kayak gabungan. Discovery sama Performa Max itu gabungan. Oke. Mungkin bisa mulai untuk breakout room-nya. Boleh Mas Ical dibantu? Berapa menit Pak? 20 menit atau berapa menit? 15 menit kayaknya. Mungkin 15 menit dulu Mas Ical. Baik, Bapak Yafi dan Ibu Sally. Terima kasih. Sambil Terima menunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, yang bisa menyiapkan breakout room. Boleh ya, nanti jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bikin apa akunnya dulu. Habis bikin akun supaya nggak jadi PR kan. Nanti habis bikin akun coba dilihat-lihat dulu. Terus nanti baru balik ke kelas lagi gitu. Ada yang mau tanya mungkin? Apa bingung atau apa nih?
nggak tanya nih bingung, masih mencerna atau SEO itu apa, makanan apa gitu ya. Terus ya, gitu. Pak, ini mungkin dari saya mau konfirmasi ulang terkait dengan tugas di breakout room nanti. Berarti kita untuk di breakout room nanti mendiskusikan untuk Google Ads-nya langsung ya Pak buat di setting gitu. Iya benar. Jadi buat akunnya dulu, kemudian skip apa namanya, skip tutorialnya. Jadi nanti biar goalnya adalah bisa buka halaman ini. Oh, yang kampanye itu ya Pak. Yes. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh akunnya di-share ke teman-teman grupnya, biar nanti bisa otak-atik lihat-lihat. Nanti saya akan jelaskan juga tentang tadi singkat untuk apa namanya tipe campaign. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke Bapak Ibu, selamat datang kembali. Saya sudah lompat-lompat ke grup dan semuanya sudah aman, sudah masuk ke halaman dashboard sesuai yang ada di slide saya. Saya izin share screen lagi. Oke, ini yang saya present. Oke, tadi sebenarnya saya mohon maaf sebelumnya saya ada miss apa namanya masukin slide juga. Jadi tadi goalnya adalah agar bisa masuk ke halaman ini. Jadi pastikan semuanya lagi di halaman ini. Kita akan mempelajari satu persatu, bukan satu persatu sih. Kita akan mempelajari untuk tipe-tipe campaign. Tadi saya lihat di kelompok 1 ada tampilannya yang lebih baru, tapi secara keseluruhan menunya sama sih, Pak Ardi ada buah dan lain sebagainya. Oke, ini tadi secara singkat. Jadi campaign goals, saya sebenarnya nggak perlu jelasin terlalu banyak karena di sini sebenarnya udah bisa dilihat ya. Jadi yang satu ini adalah pertanyaan pertama dari Google, biasanya itu soal tujuan campaign. Jadi tujuan Bapak Ibu membuat kampanye ini itu apa? Yang pertama itu ada tujuannya penjualan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya jualan online barang ataupun aplikasi itu bisa di sini. Jadi biasanya ini akan ada CTA atau tombol khusus untuk nanti masukin nomor telepon atau mungkin ke e-commerce dan lain sebagainya. Kemudian ada prospek, ini untuk dapetin prospek atau konversi lain. Jadi mendorong pelanggan itu biasanya untuk mengisi form atau menghubungi call center itu juga bisa. Kemudian ada traffic situs, ini menarik orang untuk mengunjungi website, jadi dia spesifik untuk narik orang biar masuk ke website Bapak Ibu. Kemudian ada pertimbangan produk dan merek, jadi ini consideration, biasanya untuk orang-orang yang masih dalam tahap consideration ya, masih menimbang-nimbang, itu nanti pakai yang pertimbangan itu. Kemudian ada brand awareness, data jangkauan untuk produk atau merek baru. Kemudian juga ada promosi aplikasi, jadi memang di Google ini ada ads khusus untuk kalau misalnya Bapak Ibu itu membuat sebuah aplikasi dan ingin bisa mendorong orang biar nginstal, atau mungkin Bapak Ibu kalau misalnya sering lihat ads, contohnya itu kalau misalnya lihat ads yang di YouTube yang kayak aplikasi soal game-game, nah itu biasanya pakai promosi aplikasi biar orang install. Kemudian ada promosi kunjungan toko lokal atau offline, ini juga ada. Kemudian ada kampanye tanpa panduan saran, jadi ikut setting dari awal. Oke, kita lanjut. Nah, tipe campaign. Tipe campaign di Google ini secara garis besar itu cuma ada 4. Yang pertama itu ada penelusuran, kemudian yang display ini, lalu shopping, lalu video. Yang pertama itu penelusuran atau kalau bahasa Inggrisnya itu search ads, itu dia itu campaign yang digunakan kalau misalnya Bapak Ibu ingin iklannya itu keluar di halaman SERP atau result page-nya Google. Nah, ini biasanya itu apa namanya keluar yang di atas ya, yang ada ada tulisannya AD. Nah, ini caranya itu mengatur kata kunci yang tepat untuk iklan. Jadi kalau orang nyari kata kunci itu atau keyword itu, Google akan menampilkan iklannya.
iklan Bapak Ibu. Lalu kemudian ada display. Display ini ditampilkan dalam bentuk gambar ataupun banner. Jadi biasanya ini itu nampil di situs web ataupun di YouTube. Keluarnya di situs website yang pakai AdSense. Jadi tadi kan ada satu produk Google namanya Google AdSense. Google AdSense itu kayak semacam kerjasama. Jadi nanti misalnya situs Bapak Ibu punya sebuah website atau blog, itu bisa masang Google AdSense. Kalau misalnya trafficnya udah mumpuni atau dirasa Google, wah ini websitenya rame nih, nah itu nanti Google akan menawarkan untuk menampilkan iklan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dapat uang dari situ. Biasanya iklan yang display itu lebih ke brand awareness untuk campaign atau iklan di Google. Di YouTube, sorry. Kemudian ada video ads. Ini video ads itu umumnya digunakan di YouTube karena dia bentuknya video. Biasanya bentuknya itu kayak video yang nggak bisa di skip atau yang nunggu 5 detik baru di skip. Itu biasanya memang agak ngeselin. Kita mau lihat video masa aja harus ngelihat ads dulu karena kan memang gratis ya. Kita agak nggak bisa komplain. Nah, iklan ini tuh biasanya digunakan untuk brand awareness, kadang juga promosi aplikasi, promosi video YouTube yang lain atau channel YouTube yang lain juga bisa. Kemudian ada shopping ads, ini yang shopping itu untuk menampilkan produk Bapak Ibu atau e-commerce yang dipunya gitu. Jadi biasanya itu kalau misalnya Bapak Ibu nyari mau beli sesuatu, ngetik keywordnya di Google, maka akan keluar ads-nya itu biasanya dari e-commerce. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya untuk campaign ini ada pertanyaan kah? Untuk tipe-tipe campaign? Saya mau minum dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk jenis-jenis campaign ini, apakah harganya beda-beda ya, Pak? Oh, Atau sama saja? sebenarnya kalau untuk harga ya, harganya itu sebenarnya sama. Sebenarnya nanti yang mempengaruhi harga itu di keyword sama anggaran. Jadi sebenarnya ada beberapa, cuman biasanya itu pakainya keyword. Jadi misal tadi misal untuk saya mau video sama display, apakah harganya sama? Harganya bisa sama tergantung dari keywordnya. Jadi misalnya Bapak pengen masang ads untuk keyword sepatu pria, itu harganya bisa lebih mahal daripada kalau misalnya Bapak Ibu nyari pakai user Bapak Ibu pakai keyword sepatu pria berbahan kulit. Nah itu lebih spesifik. Lebih spesifik itu pasti volumenya nggak gede, keyword volumenya nggak gede. Nanti akan saya jelasin juga di pertemuan kali ini. Jadi harga itu biasanya tergantung dari keyword sama kayak berapa banyak orang yang ngebit di situ. Jadi untuk jenis campaign ini harganya sama. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Oh ya, satu lagi. Karena untuk kelas ini sama untuk tugasnya nanti tipe campaign yang akan digunakan yang pakai search saja ya, atau penelusuran. Jadi saya nggak akan menyaranin pakai display ataupun video ataupun shopping karena aset atau bahannya itu agak susah. Jadi pakainya penelusuran aja. Oke, kalau gitu mari kita lanjut. Nah, sekarang kita pengen tahu nih gimana sebenarnya cara kerja dari Google AdWords. Jadi cara kerja Google AdWords ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan, tapi kalau misalnya tahu yang akan saya jelaskan ini adalah garis besarnya. Jadi gimana sih pertimbangan Google Ads ketika mau menampilkan di Google SERP? Terlebih kalau misalnya keyword yang dipakai itu general atau volumenya banyak. Nah, yang pertama itu kita mulai dari flow step by step ya. Jadi Google itu ketika misalnya ada orang nge-search, misalnya di gambar ini ada pet adoption.
Nanti Google itu nyari apakah ada bisnis yang menggunakan keyword ini. Jadi nanti dicari tuh bisnis-bisnis yang buka pet adoption kayak gitu. Yang relevan juga. Jadi tidak hanya keyword exactly atau benar-benar pet adoption, tapi mungkin keyword-keyword yang lain. Misalnya ini, where I can adopt a dog. Ini kan relevan ya, masih relevan ya. Atau pet adopt near me, ini kan masih relevan. Jadi bisnis-bisnis yang menggunakan keyword yang relevan itu juga akan bisa dipertimbangkan oleh Google. Lalu setelah itu maka Google akan membuat sebuah bidding atau penawaran atau pelelangan. Susah banget cari kata pelelangan. Jadi dilelang tuh. Nah, siapa saja bisnis-bisnis yang bisa tampil iklannya ketika user nyari pet adoption. Nah, penentuannya adalah pakai namanya Google AdRank. Jadi Google AdRank itu kombinasi antara maksimal bidding sama quality score. Oke, kita berhenti di sini, kita pelan-pelan aja. Jadi yang pertama itu tadi kalau misalnya Bapak Ibu, tadi saya lihat ada satu tim, lupa saya mungkin tim 4 ya. Tadi sampai di bagian bidding, bingung apa itu bidding. Jadi bidding itu kayak tadi penawaran. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah pelelangan atau mungkin lihat di film itu kan kayak saya pasang harga 100 juta. Nah, itu biddingnya. Jadi Bapak Ibu nanti masukin nilai yang terbesar biasanya yang menang. Tapi ada satu lagi yang akan dinilai juga namanya quality score. Jadi nanti Google itu akan melihat bid tertinggi sama quality score yang paling baik itu nanti yang keluar edge-nya paling atas. Jadi nggak semua iklan itu akan kayak langsung nampil. Kalau misalnya kayak gitu kan nanti mungkin di halaman pertama Google itu semua halaman pertamanya iklan semua. Nah itu Google nggak mau seperti itu. Jadi Google punya sistem namanya AdRank. Nah maksimal bidding udah tahu lah ya, maksimal angka yang diinputkan ke bidding. Sekarang bagaimana dengan quality score? Nah quality score itu pakai 3. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama expected CTR, kemudian ada ad relevance, ada landing page relevance atau landing page yang bagus. Jadi gini, pertama expected CTR. CTR itu apa? CTR itu click through rate atau seberapa banyak iklan itu diklik. Jadi untuk expected CTR ini Google itu akan melihat berapa banyak kali sih iklan itu diklik. Jadi semakin banyak iklan itu sering diklik, maka quality score-nya itu akan semakin bagus. Istilahnya itu kayak iklannya ini semakin dipercaya gitu. Jadi ada orang ngeklik sekali, itu nanti ada skornya, klik lagi akan ada skornya seperti itu. Jadi semakin iklannya semakin banyak diklik, itu semakin bagus. Cuman ini salah satu cara yang agak sulit untuk meningkatkan quality score. Kenapa? Karena kita bergantung kepada bergantung kepada user yang ngeklik sama Google. Jadi karena kan faktornya yang dihitung kan kliknya dari user bukan dari kita. Kita nggak bisa ngatur. Jadi ini makanya salah satu bagian yang agak sulit untuk ditingkatkan. Kemudian yang kedua ada ads relevance. Nah, ad relevance ini apa? Jadi ad relevance itu seberapa relevan iklan Bapak Ibu dengan keyword. Jadi misal Bapak Ibu ngiklan produk atau jasa mengajar misalnya, jasa mengajar anak SMA. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngasih keyword atau menggunakan keyword kursus untuk anak SMP. Nah, itu kan nggak cocok. Ads-nya tentang SMA, kenapa pakai keywordnya SMP? Mungkin SMP itu lagi volumenya lagi gede, jadi pengen dipasang. Tapi itu kan nggak relevan. Nah, itu juga jadi perhitungan. Kalau misalnya Bapak Ibu ngasih misalnya produknya kursus SMA, kemudian keyword yang dipakai adalah
kursus untuk masuk perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kan untuk anak SMA, nah itu masih masuk, masih relevan. Jadi itu juga perlu diperhitungkan. Nah, ini salah satu cara yang mudah. Kenapa? Karena kita bisa ngatur keyword yang akan kita pakai. Jadi kita bisa menyesuaikan iklan Bapak Ibu untuk produk itu dengan keyword yang akan digunakan. Kemudian ada landing page relevance atau landing page experience sebenarnya. Lebih gampangnya landing page experience. Jadi ini itu yang diperhitungkan adalah seberapa user friendly dan relevan dari landing page Bapak Ibu. Jadi nanti pertemuan minggu depan saya akan mengajar landing page, lebih ke konten ya, bukan technical. Jadi gimana caranya bikin landing page yang user friendly sama relevan. Jadi landing page yang relevan itu maksudnya misalnya tadi kursus SMA ya, terus Bapak Ibu bikin sebuah landing page yang bagus, yang teksnya juga bagus. Nah, kalau bisa teksnya itu juga ada unsur dari keyword yang Bapak Ibu gunakan. Misalnya ada satu section, ada satu tombol hubungi kami, terus judul atasnya itu mau masuk perguruan tinggi favorit, hubungi kami. Nah, itu kan relevan dan itu bagus gitu. Maksudnya keyword yang Bapak Ibu gunakan itu juga ada di dalam website atau landing page yang Bapak Ibu punya. Nah, ini tapi bukan hanya itu, jadi untuk experience-nya juga dihitung, itu termasuk di kecepatan landing page-nya. Jadi kalau bisa landing page-nya jangan terlalu berat, jangan terlalu banyak gambar, nanti load-nya kelamaan. Kemudian ada keyword di dalam landing page-nya juga sama relevannya. Gitu. Nah, ini saya ngintip sebentar. Nah, ini contoh case-nya. Jadi di sini ada empat orang namanya Sam, Mary, Jane, Pat. Dia mau ngiklan di pet adoption sama contoh seperti contoh yang depan. Nah, mereka itu punya quality score Sam 10, Mary 4, Jane 1, Pat 2. Jadi yang paling gede Sam, yang lainnya ya rendah. Kemudian mereka ngebiddingnya atau maksimal biddingnya tadi itu 2, 4, 8, dan 6. Jadi ngebidnya semua orang itu nggak harus sama, bisa sesuai kebutuhan. Nah, kemudian akhirnya keluar tuh rank-nya, yaitu 20, 16, 8, dan 12. Nah, ini nanti Google bakal ngepilih dari banyak bisnis yang mana yang jadi pemenang yang bisa masuk ke yang bisa tampil di Google SERP. Jadi kalau misalnya dilihat 2, 10 jadinya 20, lebih besar jadinya dia yang pertama. Kemudian selanjutnya. Nah, ini ada juga yang gagal karena nilainya terlalu sedikit, jadi nggak akan tampil. Seperti itu. Kemudian cost-nya gimana? Jadi ada namanya cost per klik. Jadi istilahnya gini, Google itu nggak akan nge-billing kita, nggak akan nagih kita kalau misalnya iklan kita nggak ada yang ngeklik. Jadi kita akan ditagih sama Google kalau misalnya iklannya diklik. Jadi cuma itu doang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngiklan pakai keyword yang banyak misal, tapi nggak ada yang ngeklik, Bapak Ibu nggak akan di-charge apapun oleh Google. Iklan itu akan di-charge ketika misalnya iklan itu diklik. Nah, cost-nya gimana? Cost-nya itu bisa dilihat di sini. Jadi misal ad rank dibagi quality score, kemudian dikali 0,1, nah ini cost per kliknya. Kalau misalnya dimasukkan ke contoh yang tadi, nah ini ada Sam, Mary, Pat, ini 3 orang yang lolos ya, yang lolos dari iklan dari Google. Nah, ini tadi quality score-nya kan 10, kemudian total ad rank-nya tadi 20, 16, 12. Nah, meskipun Sam di urutan awal, tapi karena dia cuman ngebiddingnya 2, dia bisa sedikit. Jadi cost per kliknya bisa sedikit. Jadi meskipun ngebiddingnya gede, tadi kalau contoh yang sebelumnya ini kan Jin kan ngebiddingnya paling gede tuh $8 per klik tuh.
tapi dia tetap nggak bisa lolos karena quality score-nya jelek. Maka dari itu saran saya untuk Google Ads ini perbaiki quality score-nya aja. Pergunakan keyword yang bagus, landing page-nya juga yang oke. Nah, nanti harga ini cost per kliknya itu bisa semakin sedikit. Meskipun kita udah paling atas dari Google Ads, tapi cost-nya kita bisa seminimal mungkin kalau misalnya quality score-nya bagus. Nah, ini kita lihat ini 10 bisa cuman ngeluarin $1, yang 4 ini bisa $3, yang 2 ini bahkan bisa $4 kayak. Jadi semakin quality score iklan Bapak Ibu semakin bagus, maka yaitu tadi harganya bisa semakin murah. Nah, sebelum masuk ke keyword, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mungkin mau konfirmasi ulang aja kali ya Pak, dari tadi yang terkait dengan bidding. Kalau dari penjelasan sebentar, Pak Yafi tadi kan terkait dengan bidding itu berarti kita juga punya peluang dong ya Pak, maksudnya di project kita nanti untuk apa namanya Google Ads ini, ya kalau misalnya kita nggak mau budgetnya terlalu tinggi, berarti kita perbaiki quality score sama yang itu tadi ya Pak, apa sih namanya? Bisa dengan pergunakan keyword yang bagus, kemudian kita juga mampu membuat landing page yang user friendly. Tadi saya sempat dengar juga sih bahwasanya untuk landing page ini kita tidak perlu yang apa namanya yang berat-berat kontennya gitu kan. Jadi pada harapannya ketika orang mengakses landing page kita juga tidak lemot gitu kan. Seperti itu sih Pak. Berarti kita juga maksudnya buat teman-teman juga yang lain mungkin kan penting juga untuk memperhatikan 2 poin ini ya. Jadi pergunakan keyword yang bagus, kemudian yang kedua ya kita mampu membuat landing page yang user friendly. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Yes, terima kasih Pak Ali. Ya, benar banget. Benar sekali. Jadi memang karena kan kalau apa namanya Google itu sengaja membuat sistem seperti ini, jadi biar kita itu bisa membuat konten yang bagus. Jadi kalau misalnya Google cuma ngelihat dari biddingnya doang, takutnya nanti website-website yang nggak benar, kayak judi atau slot atau apapun, nah nanti mereka akan jadi ngiklan paling atas gitu. Itu kan jadi nggak bagus juga buat Google. Makanya Google bikin sistem quality score. Jadi semakin bagus quality score dari iklan Bapak Ibu, maka bisa semakin murah tuh bayarnya. Meskipun selalu menang urutan pertama di SEM atau di Google Search Result, tapi bayarnya paling sedikit. Nah, itu keuntungannya. Oke, terima kasih Pak Eli. Kemudian ada pertanyaan lain? Belum saya lanjut ke keyword. Izin Oke, bertanya kalau lagi, Pak. enggak ada. Oh, boleh silakan. Ya, Untuk yang bagian silakan Pak Iqbal. maksimal bidnya itu kita yang menentukan atau dari Google ya, Pak? Oke, untuk maksimal bid itu kita yang menentukan. Jadi nanti ada kalau misalnya nanti saya akan apa namanya ada bukan pelatihan nih. Nanti bapak sama bapak ibu akan saya minta untuk nyoba-nyoba setting dulu ya, jangan dipublish. Setting aja dulu, nanti bisa input bidnya. Jadi kita yang menentukan bidnya. Biasanya itu nanti dalam rupiah, karena tadi kan Bapak Ibu setting awal pakai nominalnya rupiah kayak gitu kan. Biasanya itu yang mahal 1000 rupiah per klik itu udah mahal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngebid untuk sesuatu keyword, sebuah keyword yang umum, itu biasanya harganya udah di atas 1000. Jadi tiap orang bayar klik, kita bayar 1000 ke Google, tiap klik lagi kita bayar lagi ke Google kayak gitu. Itu namanya bid. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oh ya, nanti di setting di Google ini jangan khawatir ya teman-teman. Kalau misalnya takutnya nanti kalau ngebit terus, nanti orang ngetik terus, nanti tiba-tiba anggarannya jadi meledak,
itu jangan khawatir karena di Google itu ada settingan untuk memaksimalkan anggaran tiap hari. Jadi nanti tiap hari kita bisa nge-setting, misalnya saya tiap hari maunya cuman 100.000 deh Mas, 100.000. Kemudian kalau misalnya saya mau iklannya terlihat di 100.000, kemudian saya mau dapat kliknya itu 500, berarti nanti 100.000 dibagi 500, nah itu angka bit optimal yang bisa dimasukkan ke dalam iklan Bapak Ibu. Ngitung sederhananya seperti itu sih. Tapi itu nanti juga apa namanya disetting lagi sama Google. Jadi biasanya angka bit itu maksimal. Bahkan bisa lebih murah biasanya. Oke, kita lanjut ke keyword. Dari tadi kan ngomongin soal keyword. Ini jangan terus dulu saya. Jadi keyword itu keyword itu biasanya itu istilahnya search query atau ketika user mencari sesuatu itu kan kita sebutnya sebagai keyword ya. Nah, gimana sih kita dapat apa namanya contoh-contoh keyword atau mungkin sampel-sampel keyword yang kita tahu nih keyword ini sering dipakai orang gitu. Keyword ini itu lagi rame, keyword ini itu volumenya gede, atau mungkin keyword ini itu apa namanya sepi seperti itu. Nah, ini ada tools-toolsnya. Beberapa berbayar, beberapa gratis. Yang pasti gratis itu ini namanya Google Keyword Planner. Ini adanya di mana? Ada di Google Ads. Jadi nanti akan saya tunjukkan di Google Ads itu ada namanya Google Keyword Planner. Kemudian ada WordStream, free keyword tool. Ini website WordStream. Itu tadi gambar-gambar yang saya pakai itu dari WordStream, makanya saya taruh dia di sini. Kemudian ada SEMrush. SEMrush ini SEO tools, ada keyword, ada pencari keywordnya juga. Ini berbayar. Kemudian ada Ubersuggest. Ini ada keyword toolnya juga, dan ini juga berbayar. Sama ada satu lagi punya Google, namanya Google Trend. Google Trend itu untuk mencari keyword-keyword apa yang lagi ngetrend atau yang lagi banyak volumenya. Jadi bisa pakai itu juga untuk mencari kira-kira yang lagi rame itu apa. Kemudian kalau bisa salah satu tipsnya itu nyari keyword yang volume pencariannya rendah dan volume pencariannya itu sedang. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian persaingannya rendah, jadi nggak banyak yang ngebit. Terus habis itu tips yang lain, keyword yang salah dapat menguras anggaran iklan. Jadi misalnya tadi kursus saya contohkan kursus SMA, nge-ads-nya kursus SMP sudah nggak relevan. Terus kalau ada yang ngeklik kita kena charge dan nggak sesuai sama target pasar kita, jadi nanti malah menguras anggaran. Kemudian keyword sebaiknya bersifat umum, sebaiknya bersifat tidak umum. Jadi misalnya kayak jualan sepatu, jangan tulis sepatu pria, tapi lebih spesifik, biar lebih terarah aja. Jadi misalnya Bapak Ibu spesialis jualan sepatu kulit, tulis saja sepatu kulit pria. Nah itu lebih spesifik dan lebih terarah. Kemudian tips yang lain itu berpikir seperti pelanggan. Jadi Bapak Ibu berpikir seperti user yang mau cari sepatu, nah ke Google biasanya apa. Kalau misalnya memang target pasar Bapak Ibu adalah orang-orang yang nyari sepatu murah, boleh dipakai keyword sepatu pria murah gitu. Oke, udah terima kasih aja. Oke, kalau gitu sekarang saya mau contohkan keyword ya. Ntar saya stop sharing dulu. Oke, jadi tadi saya akan contohkan untuk yang keyword pakai Google Keyword Planner. Nah, jadi caranya itu di bagian atas, kalau misalnya Bapak Ibu udah mengakses dashboardnya ya, di bagian atas itu ada alat dan setelan. Kemudian ada Keyword Planner. Nah, dari sini kita bisa riset untuk keyword yang mau kita pakai. Jadi misalnya ini, temukan kata kunci baru, ini bisa diklik.
Nah, nanti ini bisa diketik misalnya tugas Bapak Ibu tentang apa ya? Tentang itu ya, ke kampus 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 apa ya? Kampus swasta gitu misal. Swasta. Terus, nah ini bisa dapatkan hasil. Nah, ini akan keluar. Nah, kampus swasta ini keywordnya persaingannya rendah. Nah, ini bisa dipakai. Penelusuran per bulan rata-ratanya ini 100 sampai 1000. Ini hitungannya masuk ke sedang. Jadi sebenarnya ini bisa dipakai. Cuman di sini kita bisa lihat, ini saya close. Di sini kita bisa lihat, nah, bit halaman paling atas, paling rendahnya itu di 1000. Jadi untuk apa namanya bisnis-bisnis lain atau kampus-kampus lain itu udah ngebit halaman ini itu 1000. Jadi per klik itu 1500. Paling gede itu 4000. Oh, ini mahal banget ini, ada yang ngebit sampai 4000. Nah, ini nanti yang akan jadi yang akan jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu untuk masukin angka bitnya. Jadi misalnya kalau kampus swasta kemahalan nih, saya mau nyari bitnya yang nggak sampai 1000 dong. Nah, ini ada nih. Universitas swasta yang menerima KIP kuliah. Wow, panjang sekali. Ini ada 100 sampai 1000, ini lumayan, sedang juga. Ini rendah, nah ini masih 600, nah ini bisa dipakai. Ini spesifik sekali di Solo, ini masih 80, ini search-nya juga masih sedang. 1000 sampai 10.000 ini masih volumenya lumayan gede. Univ swasta, cuman ya itu tadi bitnya lumayan gede. Nah, ini bisa di next saja untuk melihat ide kata kunci lain yang bisa Bapak Ibu pakai. Nah, seperti itu. Nah, ini ada perluasan kayak misalnya ditambah perguruan tinggi. Kemudian dapatkan hasil. Nah, ini hasilnya juga akan beda. Nah, ini PTN adalah, tapi kalau biasanya orang nyari PTN adalah ini kan biasanya nyari website itu ya, website blog atau penjelasan PTN adalah. Sedangkan kalau misalnya mau jualan kelas itu kan biasanya pakai ini universitas negeri, universitas swasta. Ini Google Keyword Planner, ini gratis, Bapak Ibu boleh coba otak-atik. Kemudian ada namanya Google Trend. Saya pakai Google aja deh. Google Trend. Nah, ini namanya trends.google.com. Ini juga sama, cuman dia lebih ke volume. Nggak ada harganya, tapi lebih ke volume. Volume, sorry. Explore what Indonesia searching for. Misalnya tadi kampus swasta. Nah, ini kelihatan nih volumenya nih. Orang nge-search kampus swasta ini 0, kadang tinggi 0. Nah, ini nanti kalau misalnya lagi apa namanya lulus SMA ini pasti nanti akan tinggi lagi. Nah, ini akan kelihatan juga bagian mana orang-orang biasanya nyari. Ini West Sumatera yang banyak. Nah, ini kelihatan biografi. Kelihatan dia searching dari mana. Kemudian ini ada related-nya. Yang bisa Bapak Ibu pakai itu related query sini. Jadi misalnya ide utamanya itu kampus swasta. Nah, ini bisa pakai contoh-contoh ide-ide dari related query. Jadi misalnya kampus swasta terbaik apa? Kampus swasta terbaik di mana, itu bisa dipakai. Seperti itu. Oke, untuk keyword ini apakah ada pertanyaan? Pak mau tanya, Ya, maaf ya Pak, off cam. nggak apa-apa Bu, silakan. Berarti Pak untuk pemilihan keywordnya itu memang disarankan yang rendah ya, tingkat persaingannya ya. Ya, jadi memang disarankan tingkat persaingannya rendah. Kenapa? Biar nanti harga biddingnya itu nggak terlalu mahal, Bu Putri. Seperti itu. Jadi misalnya anggarannya nggak terlalu gede kan, jadi nanti biar nggak bersaing sama ini. Karena kalau bersaing sama ini udah pasti kemungkinan besar kalah. Gitu. Jadi makanya Berarti kalau maaf ya. Pak, berarti kalau kita pilih keyword yang tingkat persaingannya rendah, berarti kemungkinan kalau cari keyword itu
Google Ads kita tidak ada di halaman pertama ya, karena kan kita pilihnya yang rendah. Ada kemungkinan kayak gitu nggak Pak? Sebenarnya tingkat persaingan rendah itu lebih dilihat dari berapa banyak bisnis atau kompetitor kita sih, Bu. Jadi mungkin ini rendah itu karena nggak banyak orang kompetitor kayak gitu. Berarti Nggak, berapa persen tuh Pak kemungkinannya untuk ads kita tuh ada di halaman pertama pada saat orang mengetik keyword itu? Oke, kalau berapa persennya saya nggak bisa ngasih angka pasti ya. Tapi cuman gini, salah satu keuntungan kita pakai Google Ads itu di sini kita nggak hanya pakai satu keyword. Jadi nggak cuman pakai satu keyword. Jadi misalnya gini, kita nge-ads terus cuman pakai keyword satu doang itu enggak. Kita bisa pakai banyak keyword. Jadi contohnya itu saya sudah nyoba nge-ads. Saya sudah nyontohin nge-ads. Ini ada satu ads saya, grup iklan, ke semua kampanye dulu aja deh. Nah di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada kampanye saya, ada grup iklan. Nah di sini saya masang keywordnya itu ada 37. Jadi apa namanya, kita itu ngebit itu bukan cuma satu keyword, biar nanti bisa harga bitnya itu, tapi biar kita punya apa namanya peluang lebih banyak untuk keluar itu kita bisa pakai keyword-keyword yang lain. Jadi nggak cuma satu. Kalau contoh saya ini lagi nyoba nge-ads digital marketing ya. Di sini makanya saya pakai namanya strategi digital marketing, sosial media marketing dan lain sebagainya. Pokoknya keyword-keyword yang berkaitan dengan itu Bapak Ibu bisa pasang biar nanti kemungkinan iklan kita tampil itu lebih banyak. Itu sih yang bisa kita lakukan ya. Berarti itu Bapak ada 37 keyword buat satu iklan ads ya? Iya, buat satu iklan ad. Dan Jadi ini satu iklan ads bisa menggunakan beberapa keyword kan? yes, bisa menggunakan beberapa keyword. Ini saya lagi tes untuk menggunakan 37. Sebenarnya kalau yang disarankan itu enggak lebih dari 30 karena biar bisa lebih di-maintain, tapi saya pengen nyoba sih apakah di apa namanya? Di Indonesia ini ada yang ngeklik karena saya sendiri pun jarang ngeklik ads. Jadi kalau misalnya saya nyari Google kemudian Google Ads, saya itu nggak ngeklik yang atas, saya ngeklik yang bawah. Nah itu kan datanya nggak akan masuk, data link ads-nya nggak akan masuk gitu. Jadi memang di Indonesia ini kayaknya makanya kenapa datanya selalu rendah. Kayaknya salah satunya itu. Saya sebenarnya penasaran. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, apakah datanya akan naik? Misalnya men shush. Nah, Pak, sorry, mau tanya lagi boleh? boleh silakan Bu. Berarti untuk materi iklannya itu sama ya dengan materi iklan yang kita kasih ke Bu Seli ya? Iya, materi iklannya yang dipakai sama. Jadi dari Bu Seli ngiklannya kan di Facebook ya. Kalau Iya, dari Meta saya Ads. itu ngiklannya di Google. Berarti sama ya Pak untuk media iklannya ya, kontennya ya? Kontennya sama. Jadi Bapak Ibu kalau nggak salah apa ya, kampus Iya, nge-ads Asia ya. Iya betul. Nah, jadi nanti apa namanya masuk apa yang diiklankan di sini juga sama tentang kampus Asia. Jadi masukin aja di apa namanya iklannya harusnya tentang itu sih. Nanti saya nilai dari keyword sama lebih ke teksnya juga. Oke, baik. Terima kasih Ya, Pak. ya sama-sama. Oke, ini Bu Seli ada komen juga untuk Google lebih ke kalimat bukan ke gambar ya teman-teman. Yes, benar. Jadi kalau Google tadi seperti yang saya bilang lebih ke search ini yang tampil di sini. Jadi lebih ke tulisan-tulisan. Jadi nggak pakai gambar. Oke, ada lagi yang mau tanya silahkan. Pak Yafi, saya mau tanya. Tadi kan contoh yang Pak Yafi, campaign yang Pak Yafi, keyword yang Pak Yafi pilih itu kan ada banyak banget ya, 37. Nah, kalau untuk biddingnya sendiri dari 37 keyword itu eh, habis berapa Pak? Maksudnya Bapak anggarannya seperti apa?
Oke, jadi sebenarnya saya menganggarkannya itu karena ini tes ya, jadi masih nggak terlalu diperhitungkan. Saya untuk anggarannya itu 500, jadi saya ngebit 500 perak. Kalau misalnya 500 perak, sebenarnya banyak keyword-keyword yang harganya bitnya itu kurang dari 500 perak. Misalnya tadi kan saya mengiklankan untuk konsultan digital marketing ya, konsultan digital marketing. Nah ini sebenarnya bisa disesuaikan juga sama keyword related keywordnya. Jadi ini misal mahal-mahal ya, 4.000, 2.000. Nah itu Kalau saya yang nggak ada, ya. kalau yang nggak ada nominalnya berarti dia gratis gitu atau gimana, Pak? Kalau Kayak nggak ada misalnya, nominalnya itu lebih ke itu datanya kurang antara nggak ada yang ngebit di situ oh atau iya, terlalu sedikit sampai nggak bisa ditampilkan. oh iya baik baik Pak, thank you. Lebih ke situ sih. Dan juga ini bisa kita lihat ini kan 10 sampai 100 ini volumenya kecil banget. Jadi mungkin bisa kita simpelkan misalnya digital marketing dapatkan hasil. Oke, nah ini volumenya lumayan, nggak terlalu itu. Nah ini kita pinter-pinter cari kalimat aja untuk bisa dapetin yang murah. Nah ini kita bisa 800 ya selama relevan bisa. Nah ini bisa jadi pertimbangan kita juga mau ngebit nggak di harga segini. Karena ini lumayan mahal sih sampai 1.900 per klik. Perlu diingat ya Bapak Ibu, ini hitungannya per klik. Jadi bisa nanti bisa habisnya lumayan banyak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Pak, maaf aku mau tanya lagi. Silahkan Putri. Tadi kan Bapak bilang ini dihitungnya per bit, berarti nanti bisa banyak. Tapi kan kita bisa atur durasi kita menggunakan itunya kan Pak. Tidak, misalnya penggunaan durasinya seminggu, berarti lewat dari seminggu sudah tidak dihitung gitu. Itu kan ya Pak? Yes, ada Putri. Jadi Ada due date-nya eh, gitu ya. ada due date-nya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini setelan tambahannya bukan di grup ya, di campaign deh. Jadi di campaign itu ada setelannya untuk anggaran. Nah ini, jadi yang saya bilang tadi, ini anggaran per harinya saya ngeset 42.000. Jadi kalau misalnya apa namanya orang yang ngeklik iklan Bapak dan Ibu sudah melebihi atau hampir mencapai anggarannya, itu bakal di stop. Jadi makanya tadi saya bilang untuk keyword jangan banyak-banyak, takutnya nanti apa namanya susah di maintain sama ini juga jadi nggak apa ya nggak sesuai target. Jadi kalau misalnya keywordnya banyak kan nanti tiap kali orang search keyword itu kan munculnya sering tuh, lebih sering muncul, lebih sering diklik, anggarannya lebih cepat habis tiap hari. Jadi kalau misalnya dalam dalam 8 jam, misalnya jam 12 siang udah mencapai anggaran, iklan Bapak Ibu itu akan di stop. Di stop nanti lanjut lagi hari selanjutnya. Nah itu kan malah berkurang tuh apa namanya user-user kita yang lebih yang berpotensi untuk jadi konversi itu kan jadi semakin berkurang. Nah makanya itu kalau bisa keywordnya itu yang bukan yang bagus ya, yang maksudnya yang sesuai lah sama kriteria konversi kita. Kemudian di sini juga ada tuh tanggal mulai dan akhir, jadi mulainya kapan, kemudian ada tanggal akhirnya juga. Jadi kok ekspektasi saya sih ini harusnya nggak habis sampai 200.000 sih, seperti itu. Pak, apakah ada due date yang Bapak tentukan atau terserah kelompok kita nih mau berapa hari beriklan? Sebenarnya terserah kelompoknya sih, Putri. Jadi sebenarnya gini, saya menentukan ini pendek. Kenapa? Saya pengen ngetes keywordnya. Jadi ini juga salah satu teknik di mana kalau misalnya gini, kalau misalnya sampai tanggal segini nggak ada yang ngeklik iklan saya, berarti kemungkinan keyword yang saya gunakan itu terlalu apa ya, nggak banyak orang cari. Jadi saya harus nyari keyword yang lebih umum
Kemudian mungkin bidding saya gedekan lagi. Jadi tadi kan saingan saya itu bisa ada yang sampai 1.000, 2.000. Mungkin saya akan naikkan bidding lagi. Jadi memang apa namanya, Google ini banyak trial and errornya. Jadi kayak nyoba, oh kok nggak ada yang datang, kita ganti lagi settingannya, nyoba lagi. Oh apa keyword ini saya dapat nih, saya dapat dari keyword ini, saya dapat dari keyword ini. Oh ya udah, keyword yang dapat ini dibiarkan, yang lainnya diganti lagi, seperti itu. Jadi memang banyak trial dan error untuk bisa nyari keyword yang bagus. Seperti itu, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sebenarnya materi saya sudah selesai. Kita akan breakout room sekali lagi, dan ini yang terakhir, di mana Bapak Ibu akan menentukan keyword yang akan dipakai. Jadi goalnya adalah Bapak Ibu mencari keyword yang sesuai sama hal atau produk yang akan Bapak Ibu iklankan. Minimal berapa? Kalau saran saya kalau bisa 30 atau lebih. Jadi nanti ke diskusi kelompok ya di breakout room, nanti Mas Ical boleh dibantu. Apa namanya, nyari keyword yang sesuai sama target, sama iklan dari Bapak Ibu. Menurut saya minimal 30, karena nanti beberapa juga bakal di take out ya. Kalau misalnya iklannya, sorry, kalau misalnya keywordnya itu nggak potensial, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas breakout room ini? Belum, Mbak. Oke, karena ini breakout room yang terakhir, jadi mungkin Mas Ical boleh ke apa, ngasih ke hostnya ke salah satu mahasiswa ya, salah satu Bapak Ibu. Baik, Bapak Yafi. Bapak Ardi, Siap. saya kasih Pak Ardi ya, nanti yang terakhir bisa tolong diakhiri. Siap, Mas. Saya Saya siapkan, kerja, Mbak. saya siapkan breakout room-nya dulu ini. Oke, thank you Mas Ical. Jadi sekian aja pertemuan kita malam ini. Kita akan breakout room. Kalau Bapak Ibu bisa diskusi kelompok, menentukan keyword apa aja yang mau dipakai. Saya harap semua orang berkontribusi ya untuk keyword, karena nyari keyword itu gampang-gampang susah. Kalau nyari banyak gampang, tapi nyari yang bagus itu susah. Jadi saya harap kontribusinya, mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya nanti bisa diasisiin dulu ya, bisa. Oke, saya mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat. Selamat malam semuanya. Malam, Mas. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Pak. Terima kasih, Pak.